Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma alimna min nafa'ana wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Melanjutkan serial dari ngaji nadhaman dan masih kita membahas Nadham Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaymi hafizallahu ta'ala, yang mana nadham ini membahas kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, maka kita baca dahulu nadhamnya dari awal. Qala an-nadhimu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liman aqama bil qawaidi bina ashar isamikil mahamidi salla ala nabi masyabihu yulhiquhu bimithlihi nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syari'ati hama wa ba'du qad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'un labibu mubtadi'u tahsili fi qawaidi madhhabina dhil fadli wal fawaidi faqultu ma li su'likum min buddi lima lakum min ashratin wa wuddi ورتبة في الفقه والعلوم فلنبدأ الشروع في المروم فبالمقاصد الأمور والضرر يزال وتحكيم للعادة قر مشقة تجلب التيسير ولا يزال بالشك يقين قد علا لا يشغل المشغول والساكت لا يعود والتابع تابع تلا ولم تنض بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان ومتسبب عليه قدموا مباشرا وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم وعبرة لغالم وقدموا إعمالنا الكلام للإهمال ومن أمين فاقبل المقال في رد عنهم وكذا الإتلاف وحبب الخروج من خلاف. Itu yang sudah kita bahas. Nah, wahababul khuruj min khilafi, dan tambahan wa mutawalidun 'anil ma'duni 'indahu laysa minal madmuni wa dhannu in bana khatahu askiti wa hadithan bi aqrabil waqtir biti. Itu adalah bagian dari nadham yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kita lanjutkan dari qaulun nadhim hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan wa ma 'ala khulfil qiyasi thabata 'alaihi la yaqisu man tathabbata wa 'indahum tu'tabarul uqudu bima wa ma 'ala khulfil qiyasi thabata 'alaihi la yaqisu man tathabbata bisyubhati tasqutul hududu wa 'indahum tu'tabarul uqudu bima fi nafsi amri la bi dhanni mukallafin min rabbinal amani. Baik, di sini An-Nadhim hafizallahu ta'ala beliau mengatakan wa ma 'ala khulfil qiyasi thabata. Beliau mengatakan wama, dan apapun itu, ala khulfil qiyas, yang menyelisihi qiyas, sabata, dia tetap, ya, maksudnya hal-hal yang ditetapkan dalam rangka menyelisihi qiyas, alaihi, atasnya, la yakisu, tidaklah mengkiaskan, man tasabbata, orang yang tasabbata, orang yang benar-benar memeriksanya. Dalam nazam ini Nazim beliau menyampaikan ada satu kaidah yang lain, yaitu kaidah yang berbunyi makana ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Ya, kaidah ini berbunyi ma ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Sesuatu yang tidak berasal atau berbeda dari hukum asalnya maka tidak bisa dikiaskan kepadanya. Nah, tadi beliau mengatakan ya Nazim wa ma'ala khulfil qiyasi thabata la alaihi la yakisu man tathabbata. Ya. Jadi yang menyelisih, ya, menyelisih dalam masalah qiyas, jadi dari sesuatu yang sudah tetap, maka tidaklah mengkiaskan orang yang memang benar-benar memahami. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita boleh terjemahkan ma'ala khilafil
kias ma'ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum asal maka tidak boleh dikiaskan kepadanya. Maknanya adalah yang menyelisih dari hukum asal apa? Maksudnya di sini adalah rukhsah. Rukhsah lawan dari kata rukhsah adalah azimah. Azimah ya maknanya asal. Jadi yang tidak masuk dalam hukum asal ya maka tidak bisa dikiaskan kepadanya. Jadi ketika ada satu rukhsah maka tidak bisa dikiaskan kepadanya hal yang lain. Ya, tidak bisa dikiaskan padanya hal yang lain. Ya. Nah, dalil hal ini apa? Dalil hal ini adalah istishabul asli, ya, istishabul asli, ya. Dan maknanya dalilnya adalah istishab adalah semua itu kembali kepada hukum asal seperti itu. Jadi kalau dan ketika hukum hukum asal adalah tempat kembali semua perkara, maka kalau ada yang menyelisih dari hukum asal tersebut tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Ya, jadi kalau ada hal yang ya, dikembalikan bukan kepada rukhsahnya, tapi dikembalikan kepada hukum asalnya. Nah, di sini ada beberapa praktek atau tatbik dari kaidah ini. Yang pertama diantaranya adalah sebagaimana kita tahu termasuk rukhsah, ya termasuk rukhsah, termasuk keringanan ketika berwudu dan seorang memakai khuf, maka diperbolehkan untuk al-mash al-khuf, boleh mengusap di atas khufnya, boleh mengusap di atas khufnya. Nah, ini adalah rukhsah, ya, ini adalah rukhsah. Dan hukum asalnya sebenarnya kan harus disiram kakinya, harus dilepas khufnya dan disiram kakinya. Tapi ini diperbolehkan kenapa? Karena rukhsah. Nah, ketika dia rukhsah, itu kan keluar dari hukum asal. Hukum asalnya orang wudu harus warjulakum minal ka'bain, ya, kaki kalian hingga mata kaki. Tapi di sini diberikan rukhsah. Nah, ketika dia adalah sebuah rukhsah, maka tidak boleh hal lain dikiaskan kepadanya. Misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau gitu saya usap saja bagian bawahnya. Kenapa? Alasannya adalah ya sama saja, apa bedanya atas sama bawah. Ini saya kiaskan kepada bagian atas dari khuf tersebut. Maka para ulama mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini masuk dalam ranah rukhsah dan kias tidak masuk dalam rukhsah. Di antara contoh yang lainnya adalah sebagaimana kita tahu dalam mazhab Syafi'i, jarak safar yang diperbolehkan seorang untuk melakukan qasar dan beberapa rukhsah yang lainnya, qasar salat adalah 2 marhalah. Ya, adalah dua marhalah. Ya, 2 marhalah. 2 marhalah di sini maknanya adalah ya berangkatnya 2 marhalah seperti itu. Nah, taruhlah kalau ada orang yang dia safar tapi dia tidak berhenti sama sekali, dia cuma putar balik. Jaraknya tapi 1 marhalah. Jadi berangkat 1 marhalah, kembali 1 marhalah. Jadi itu kan totalnya berapa? 2 marhalah. Ya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini masuk dalam ranah rukhsah dan tidak boleh boleh dikiaskan dengan safar yang tawil, meskipun jaraknya sama, meskipun kesusahannya sama, ya tapi sudah berbeda konteksnya di sini. Contoh yang lain misalkan kita tahu auqatun nahyi lis-shalah, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Di antaranya adalah indal istiwa, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ya, ini hukum asal. Namun ada rukhsah, ada keringanan kecuali hari Jumat, karena Nabi SAW ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Nabi SAW sholat Jumat ketika waktu tersebut, waktu istiwa. Maka tidak boleh ada orang yang kemudian mengkiaskan waktu Jumat dikiaskan kepada hari-hari yang lain, misalkan hari Sabtu, hari Ahad. Kenapa alasannya kias kepada hari Jumat? Gak boleh. Kenapa? Karena hari Jumat ini khusus dan dia masuk dalam ranah rukhsah. Hukum asalnya tidak boleh, maka tidak boleh dikiaskan. Nah, akan tetapi para ulama Syafi'iyah mereka memberikan istitsna, mustanayat, ya, pengecualian. Di antara pengecualian yang mereka sebutkan adalah dalam masalah bab musaqah. Musaqah adalah seorang berakad dengan orang lain, ya, yang mana akadnya isinya adalah si pegawai tugasnya merawat satu tumbuhan, merawat pepohonan,
Dalam artian merawat di sini adalah menyirami, ya pokoknya mempersiapkan sampai pohon tersebut dipanen, buahnya dipanen. Ya, tapi tugasnya hanya bukan menanam ya, hanya merawat ya, menghilangkan rumputnya, mau apa namanya? Kalau misalkan kurma ya mengkawin silangkan, kalau misalkan butuh dikawin silangkan, ya kemudian mengambil pelepah yang sudah kering dan lain sebagainya. Pokoknya memberikan air, ya musaqah. Dan upahnya adalah bagian dari hasil buah yang dihasilkan pohon tersebut. Baik, kita katakan bahwasanya hukum asalnya akad seperti ini tidak boleh. Kenapa? Fihil gharar, karena ada gharar, ada ketidakjelasan dalam masalah upah. Karena bisa jadi ketika si dia sudah bekerja, ternyata pohon tersebut tidak membuahkan hasil, atau buahnya sangat sedikit, atau buahnya sangat banyak. Jadi ada sisi gharar dalam upahnya. Namun diperbolehkan musaqah ini, sebagaimana Nabi SAW juga berakad musaqah. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW atau di dalam dalil disebutkan akad musaqah itu dilakukan untuk pohon kurma. Ya, jadi Nabi itu berakad musaqah untuk pohon kurma. Ya. Namun di sini para ulama Syafi'iyah mengkiaskan, ya, selain pohon kurma juga diperbolehkan pohon anggur. Namun untuk pohon yang lain tidak boleh. Pohon mangga, pohon apa tidak boleh. Tidak dikiaskan, tidak boleh. Hanya diperbolehkan pohon anggur saja. Diperbolehkan pohon anggur saja. Ya, jadi ini termasuk yang dikecualikan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya, mereka mengatakan apa ya, sama-sama apa? Sama-sama termasuk bahan makanan pokok dan buah yang bisa disimpan secara awet, bisa disimpan untuk waktu yang lama ya. Karena ketika kurma sudah kering dan anggur sudah kering, maka dia akan menjadi awet. Baik. Kemudian itu kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian kaidah berikutnya, wa ma'ala khulfil qiyasi thabata alaihi la yaqisu man tathabbata bisyubhati tasqutul hududu wa 'indahu tu'tabarul bisyubhati tasqutul hududu. Bisyubhati, dengan adanya syubhat, tasqutu maka terjatuhlah atau hilanglah al hududu, had atau hukuman syara', ya, hukuman syar'i. Apa maknanya? Maknanya di sini adalah satu kaidah yang berbunyi adalah al-hudud tudra'u bisyubhat, atau al-hudud tasqutu bisyubhat. Had atau hukuman itu jatuh, tidak berlaku, tidak dilaksanakan karena adanya syubhat di dalamnya. Karena ada syubhat di dalamnya. Perlu kita tahu bahwasanya untuk hukuman itu ada namanya had, ada yang namanya ta'zir. Kalau had, sebagaimana had maknanya adalah batasan, itu yang memberikan batasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau had, hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Seperti apa? Seperti ayat cambuk bagi cambuk bagi penuduh zina, atau cambuk bagi pezina yang dia belum menikah atau belum yang muhsan, zina muhsan. Ya, atau hukum cambuk bagi peminum khamr. Ya, atau hukum potong tangan. Nah, ini semuanya had. Kenapa? Karena sudah diberi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ada namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman untuk kasus kriminal diberikan oleh hakim atau qadhi atau otoritas yang mengatur dalam masalah peradilan tersebut. Jadi hukumannya bukan dari Allah. Hukumannya bukan dari Allah, tapi hukuman berdasarkan ijtihad dari qadhi tadi. Dan syaratnya ta'zir tidak boleh melebihi batas had. Ta'zir tidak boleh melebihi batas had. Baik. Nah, maka di sini al-had atau hudud itu tasqutu bisyubhat. Apabila ada syubhat dalam sebuah kasus kriminal atau kasus kejahatan atau kasus pelanggaran, maka tidak berlaku hukum had, tapi masih boleh dilakukan ta'zir. Ya. Contohnya misalkan praktek dalil itu dalilnya adalah diantaranya hadis, ya, ketika ada sahabat yang mengatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, in qad zanaitu,
fatahhirni ya Rasulullah, saya sudah berbuat zina, fatahhirni. Maka Rasulullah tidak langsung di situ ya sudah langsung diberikan hukuman atau apa. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan la'allaka qabbalta au ghamazta au nadharta. Ya coba dicek lagi. Mungkin kamu ini apa namanya hanya mencium saja atau mungkin berisyarat saja atau mungkin cuma melihat, ya enggak zina. Jadi di sini Rasulullah SAW berusaha untuk memperjelas barangkali ada syubhat. Soalnya kalau ada syubhat ya tidak terjatuh had tadi hukuman hadnya. Ya. Baik. Di antara praktek dari kaidah ini contohnya, kalau ada seorang yang menikah tanpa wali, kalau ada seorang yang menikah tanpa wali, kemudian dia berhubungan dengan perempuan tadi, baik, apakah dia dihukumi had? Karena dalam mazhab dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak sah nikahnya. Sebagaimana dalam hadis la nikaha illa biwali. Tidak nikah kecuali harus ada wali. Apakah dihukumi had? Maksudnya langsung dicambuk ya atau dihukumi sebagai pezina ya? Maka para ulama mengatakan tidak. Dia tidak dihukumi sebagai pezina. Loh, kenapa? Alasannya kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi sah pernikahan orang tersebut. Sah pernikahan orang tersebut. Jadi tidak terjatuh. Ya. Nah, di sini ada syubhat. Ya, ada syubhat. Ya. Ini disebut syubhatut turuk. Ya. Syubhat jalannya. Ya. Jalannya yang ada syubhat. Contoh yang lain misalkan ada orang pakai motor kemudian dibuat jalan sudah. Dia mengira itu motornya karena mungkin sama. Dibuat jalan. Akhirnya ketangkep. Kemudian mengeluh, ini motor saya, Pak. Kemudian polisi mengatakan, enggak, ini bukan motor kamu. Nah, dan ternyata motornya ada di tempat tadi, dia salah ambil. Dia salah ambil. Tapi dia mengira bahwasanya itu adalah motornya. Maka apakah di sini berlaku hukum potong tangan karena dia sudah mencuri? Maka para ulama mengatakan tidak. Karena ada syubhat, karena dia mengira itu motornya. Maka di sini masuk syubhat. Nah, ini masuk dalam kategori syubhatul fa'il. Ya, syubhatul fa'il ya. Ya, jadi syubhat pelakunya. Jadi ada syubhat pada diri pelakunya. Ya, ada syubhat pada diri pelakunya. Contoh yang lain misalkan ada seorang anak mencuri uang bapaknya. Merampok uang bapak atau merampas uang bapaknya. Atau mengambil uang bapaknya tanpa seizinnya. Kemudian ketangkep. Nah, apakah berlaku hukum potong tangan di sini? Maka dikatakan tidak. Kenapa tidak? Karena ada syubhat kepemilikan. Karena anak dan bapak itu sama-sama saling memiliki. Ya, anak dan bapak saling apa? Saling memiliki. Ya. Dan ini maknanya dan ini masuk dalam kategori syubhatul mahal. Ya. Syubhat pada tempat, ya, pada objek yang dilakukan kriminalitas padanya tersebut. Ya, baik. Ya, atau seorang mengira ya seorang berjima dengan istrinya karena mengira sudah suci dari haid, ternyata istrinya masih haid. Ya, berarti ada syubhatul mahal ya. Syubhatul mahal. Baik. Jadi syubhat ada 3 tadi, ada syubhatul mahal, ada syubhatul turuk, ada syubhatul mahal, ada syubhatul tariq, ada syubhatul fa'il. Ya, itu adalah contoh-contoh prakteknya. Baik. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini, An-Nadhim beliau mengatakan bisyubhati tasqutul hududu wa indahum tu'tabarul uqudu wa indahum, dan di sisi para ulama Syafi'iyah tu'tabaru dianggap al-uqudu akad-akad yang terjadi. Jadi akad itu dianggap bima fi nafsil amri, sesuai dengan apa atau fakta yang terjadi. La bidhanni, tidak didasarkan pada prasangka mukallaf atau orang tersebut. Min rabbinal amanni, orang tersebut diberikan taklif pembebanan syariah oleh Rabb kita yang Maha Pemberi. Maka di sini ada kaidah yang berbunyi ya, ada kaidah yang berbunyi al-ibratu fil uqudi bima fi nafsil amri la bi dhannil mukallaf. Yang dianggap atau
yang ya dianggap dalam satu akad itu adalah fakta atau realitasnya. Realitas yang terjadi itu yang dianggap dan bukan prasangka dari pelaku akad. Jadi ketika ada suatu akad, taruhlah orang berprasangka, orang tersebut memiliki prasangka, yang mana prasangka itu berbeda dengan realitas yang terjadi. Kenapa dia berprasangka berbeda dengan realitas? Karena dia tidak tahu realitas itu. Maka bagaimana? Maka dianggap akadnya tetap sah karena atau akadnya tidak sah karena akad tersebut menggantungnya kepada realitas bukan kepada prasangka pelaku akad. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kaidah. Dalilnya adalah kaidah fikih. Jadi ini adalah kaidah fikih yang dibangun di atas kaidah fikih. Ya. Apa kaidah fikihnya? La ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu. Tidak dianggaplah dzan yang salah. Ya, tidak dianggaplah dzan yang salah. Pembahasan sebelumnya bisa dilihat di majelis yang sebelumnya di mana Nabi mengatakan wa dhannu in bana khata'uhu askiti wa haditsan bi aqrabil waqtil bidi. Wa dhannu in bana khata'uhu askiti. Dan dzan itu kalau jelas dia salah maka sudah tidak dianggap. Baik. Nah sekarang apa prakteknya? Contoh prakteknya. Kalau misalkan ada orang melakukan jual beli, misalkan saya menjual saya menjual motor. Misalkan saya menjual motor. Saya mengira itu adalah motor saya. Ya misalnya tadi contohnya ada orang yang pakai motor orang yang nggak tahu ternyata itu motornya orang. Dipakai ya kemudian dijual. Nah, ketika dijual, dia menyangka itu motornya. Selesai akad, ternyata ada pihak berwajib kemudian menyelidiki, ternyata itu bukan motornya. Maka bagaimana? Apakah akadnya tetap sah ataukah batal? Maka akadnya batal. Kenapa? Karena realitanya itu bukan motor miliknya. Maka tidak boleh menjual barang milik orang lain. Ya. Maka tidak sah. Apa dalilnya tidak sah? Dalilnya adalah kaidah tadi, yaitu al-ibratu fil uqud bima fi nafsil amri la bi dhannil mukallaf. Ya. Yang dianggap dalam akad itu adalah realita yang terjadi atau realitanya bukan dhannya, bukan prasangka. Contoh yang lain misalkan ada orang yang dia memiliki atau dia tinggal di rumah yang mana rumah itu milik orang tuanya. Karena dia butuh uang, dia menjual rumah tersebut. Tapi dalam hatinya, dalam prasangkanya, orang tuanya itu masih hidup. Jadi dia memang ketika menjual sudah, saya melakukan kesalahan ini, saya dosa ini, menjual barang milik orang lain. Ketika dijual, dia menyangka orang tuanya masih hidup. Terjadilah akad dan selesai. Kemudian ketika dia balik ke kampung misalkan, ternyata baru tahu bahwasanya orang tuanya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Apakah hartanya tadi, harta hasil dari jual belinya, menjadi haram atau tetap haram atau halal? Dan akadnya sah. Maka para ulama mengatakan akadnya sah dan hartanya halal. Kenapa? Padahal dia menyangka bahwasanya orang tuanya masih hidup. Ya, tapi realitanya orang tuanya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan dalilnya adalah al-ibratu fil uqud bima fi nafsil amri la bi dhannil mukallaf. Syahidnya apa? Wa indahum tu'tabarul uqudu bima fi nafsil amri la bi dhanni mukallafin min rabbinal amanni. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.